Baiklah, berikutnya kita akan belajar bab 2, yaitu bekerja dengan PHP. Yang pertama, kita pelajari struktur sintak PHP. Sebelum bekerja dengan PHP, pada bab sebelumnya kita sudah berhasil menginstal SAM. Namun kita belum dapat menjalankan skrip PHP-nya dan juga belum dapat menikmati database MySQL-nya. Untuk dapat menjalankan keduanya, kita cukup cari SAM Control Panel di Start menu dan kita klik tombol Start pada baris Apache dan MySQL hingga nanti akan tampil warna hijau, kurang lebih seperti ini ya. Sebenarnya yang baru nanti ada portnya juga ya, dengan tulisan running seperti di bawah ini ya. Kurang lebih seperti inilah tampilannya nanti ya. Warna hijau tadi sebagai tanda bahwa MySQL dan PHP sudah bekerja pada komputer lokal kita. Kita akan coba masuk ke dalam pembahasan bekerja dengan PHP. Sebelumnya kita telah praktikkan bagaimana menginstal SAM agar PHP dan MySQL dapat berjalan di mesin lokal. Itu biar nanti PHP-nya benar-benar bisa berjalan di mesin lokal. Karena sebenarnya web server itu idealnya berjalan di mesin servernya ya. Cuma karena kita sedang belajar bahasanya, sebaiknya diinstal di versi lokalnya saja, biar tidak terlalu berat dan bisa kita simulasikan secara langsung. Sekarang saatnya kita mencoba mengetahui struktur dari sintak PHP. Kita asumsikan teman-teman sudah menguasai HTML ya. PHP sama dengan HTML untuk strukturnya, jadi perlu dipastikan bahwa teman-teman itu sudah pernah belajar HTML dulu di pembelajaran pengantar teknologi informasi. Untuk dapat menjalankan skripnya, maka kita harus mengetikkan sintak-sintaknya ke dalam satu buah file yang menggunakan text editor seperti Notepad ya, atau text editor yang disukai. Kemudian letakkan file tersebut pada suatu direktori khusus, yaitu defaultnya. Nanti file proyek kita selalu perlu diletakkan di sini. Ini instalasinya sesuai dengan letak instalasi dari teman-teman sekalian. Kemudian selalu taruh di htdocs ini ya. Kemudian untuk dapat menjalankan skrip tersebut, gunakan browser internet. Nah, nanti browser yang biasa untuk mengakses internet nanti bisa Firefox, bisa Google Chrome atau Internet Explorer sekalipun ya. Dengan mengisi alamat di address bar, di alamat untuk browsingnya ya. Jadi nanti kurang lebih kalau kita browsing nanti address barnya itu ada di sini ya. Nah nanti di sini, misalnya nanti di sini kita akses localhost itu saja, kita enter ya. Karena tadi belum jalan SAM-nya, jadi belum ada apa-apa. Oke, biar sekalian teman-teman melihat antara teoritis yang ada di buku dengan praktis yang bisa dipraktekkan. Saya tampilkan sekalian untuk mengaktifkan SAM-nya. Nanti di start untuk Apache-nya, ini servernya sebenarnya ya. Nanti bahasa kita tuh PHP, servernya namanya Apache. Kemudian untuk server database-nya, ini sebenarnya isinya adalah MariaDB. Cuma karena MariaDB itu duplikasinya MySQL, di sini ditulis dengan istilah MySQL. Nanti ketika buka isinya sebenarnya MariaDB ya. Kalau tidak percaya bisa saya klik di sini editornya ya. Ini PHP MyAdmin. Di dalamnya ada informasi database-nya ya. Nah, di sini jenis database server adalah MariaDB ya. Kemudian tadi localhost-nya. Ya, misalnya kita tuliskan di sini localhost ya. Oke, nah ketika akses maka akan tampil file-file program kita di sini. Ya, itu nanti biasanya kita pisahkan dalam folder-folder ya. Ini yang kemarin yang tes salah satu, isinya seperti ini ya. Kemudian nanti kita akan membuat proyek kita berjalan di atas direktori proyek kita ya. Nanti tampilannya seperti ini. Caranya nanti akses localhost, kemudian nama direktorinya, kemudian nama file kita. Jadi kalau kita kembali ke browser tadi,
tadi ya. Ketika diakses ini ya, ketika mengakses jajal 1 ini, dia diarahkan ke sini. Localhost tes itu nama foldernya, kemudian jajal untuk persen ini mewakili spasi ya. Kemudian nama file berikutnya ya. Karena kan jajal 1 kan. Persen 21 ya. Nanti kan strukturnya kan kurang lebih ada di, kita melihat lembar kerja kita atau proyek kita bisa diklik di sini Explorer, kemudian masuk htdocs. Jadi file proyek kita ada di sini, tes ini, htdocs tes. Jadi ketika diakses, localhost tes nama file, ya, jajal 01. Kemudian struktur halaman PHP ya. Struktur halaman PHP bentuknya kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu tag pembuka atau penanda buka dengan tanda tanya dengan tanda ini, kemudian tanda tanya PHP. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya PHP ya. Untuk mengetik baris kode PHP maka perlu mengapitnya dengan tag atau penanda ini ya. Dan diakhiri dengan tanda ini. Tanda tanya kemudian lebih besar sama dengan ya. Karena di luar dari itu, PHP Engine tidak menganggapnya sebagai kode PHP, melainkan hanya HTML biasa. Sebagai contoh, kita akan menggunakan PHP untuk menampilkan kalimat halo dunia. Yaitu kita cukup membuka Notepad, Notepad++ sebaiknya ya. Lalu ketikkan seperti ini. Echo halo dunia. Ini sudah kemarin ada contohnya ya. Kemudian setelah diketik disimpan dalam ekstensi PHP, kemudian disimpan di sini. Nah, nanti sebaiknya dalam folder tersendiri ya, biar nanti termanajemen dengan baik ya. Misalnya di sini folder baru dengan nama latihan PHP, lalu save dengan nama latihan1.php, sehingga nanti strukturnya kurang lebih akan seperti ini ya. htdocs latihan PHP latihan1.php. Kemudian di sini menjalankan skrip tersebut dengan mengakses melalui browser ya, di sini ya. Localhost latihan PHP latihan1.php. Maka nanti akan keluar kode program kita ya. Keluar hasil program kita. Ini terjadi karena direktori default Apache untuk dapat menjalankan PHP adalah di tempat instalasi kita, kemudian /htdocs /htdocs. Maka untuk dapat menemukan file latihan, kita cukup ketikkan localhost, nama direktori, kemudian nama file. Saya kira itu cukup mudah dan tidak sulit dilakukan ya, karena itu seperti operasional sistem operasi biasa ya. Kalau teman-teman ingin merubah direktori default Apache, nanti silahkan mengkonfigurasi di file ini ya. Nanti buka aja di file sum apache conf, kemudian httpd.conf ya. Nanti itu silahkan nanti di default direktorinya dirubah. Tapi saya kira untuk pemula tidak perlu dirubah, sesuai dengan defaultnya dulu. Kita fokus ke kode programnya dulu. Nanti di htdocs ya, biar nanti ketika ada masalah itu kita punya asumsi yang sama, bahwa filenya itu disimpan di htdocs ya. Kemudian cara penulisan coding PHP yang baik ya. Agar ketika melakukan coding dengan PHP dapat terbaca dengan mudah dan algoritmanya terbaca dengan jelas, maka dalam menyusun coding harus diatur sedemikian rupa. Contoh penulisan coding yang buruk seperti list kode di bawah ini ya. Ini cuma contoh saja. Mungkin teman-teman belum mengerti dari baris-baris kode tersebut ya. Ini sebagai contoh saja ya. Nanti bisa dilihat ya. Misalnya ini tag pembuka PHP dan ini tag penutupnya ya. Langsung if post nama ng, kemudian echo hey post nama gitu ya. Ini sebenarnya harus terhubung dengan form juga ya. Else echo, kemudian nanti H2 Anda bukan ng, kalau nanti tidak sama ya. Kalau tidak nih else ya. Nanti kemudian if post nama ng, maka dicetak namanya hey ng begitu ya. Nah, ini program yang sama tapi cara penulisannya berbeda ya. Else Anda bukan ng, maksudnya nanti kalau namanya Anji,
nanti mencetak blok kode ini, tapi kalau bukan maka menjalankan program pada blok kode ini. Skrip ini sulit dibaca karena jika ada programmer lain atau mungkin Anda yang bertahun-tahun liburan kemudian ingin membaca kode-kode yang Anda buat tersebut, tentunya akan mengalami kesulitan membedakan fungsi-fungsi dari baris kodenya. Bisa dibayangkan jika seorang programmer mengetik kode-kode ratusan bahkan ribuan kode dengan cara penulisan seperti tadi, mungkin programmer membacanya akan pusing sendiri ya. Jadi filosofi programmer yang perlu diperhatikan bahwa kode yang ditulis itu mudah dibaca dibanding dengan efektivitasnya begitu ya. Karena dengan mudah dibaca nanti akan mudah dipelihara. Kalau sudah tidak mudah dibaca, nanti pemeliharanya juga akan sulit begitu ya. Pemeliharaan itu nanti kaitannya dengan mengupdate, menambah fitur dan lain sebagainya akan lebih sulit. Jadi paradigma programmer baru-baru ini lebih mendorong soal ketermudahan di program itu dibaca, bukan efektivitasnya ya. Kalau efektivitas nanti mungkin kodenya lebih singkat, tapi kalau mudah dibaca nanti akan lebih sulit untuk di maintenance begitu ya. Untuk saat ini karena baru belajar maka belum terasa kesusahannya. Nanti terasa susah itu kalau kodenya tidak teratur, kemudian sudah menulis banyak kode ya. Ibaratnya penulisan kode yang baik itu seperti seorang penulis mengarang sebuah cerita. Jadi nanti saran saya teman-teman yang biasa menulis bagus, nanti cara menulis kode pun sebaiknya juga dilakukan dengan cara yang bagus pula ya. Seorang penulis yang baik itu dapat mempermudah si pembaca dalam membaca tulisan karangan si penulis, mulai dari tanda baca, tahu letak berhenti suatu kalimat, paragraf, dan benar-benar memudahkan ya. Berbeda dengan penulis yang salah, yang itu ya, yang kurang bagus ya tulisannya ya. Penulis ini membuat cerita yang mungkin bagus secara itu ya, konten ceritanya, tapi nanti sulit dibaca, itu akhirnya tidak bisa dinikmati begitu ya. Seandainya itu kalau tidak bisa dinikmati kan tidak bisa dikatakan bahwa sebuah tulisan itu bagus ya. Jadi nanti penulisannya kurang lebih seperti ini ya, nanti dipisahkan dengan tab seperti ini ya, dengan seperti ini nanti akan lebih mudah dibaca ya. Dengan style apapun saya kira dengan tulisan yang bagus akan lebih mudah dibaca maupun dinikmati ya. Kemudian kita belajar membuat halaman PHP ya. Pastikan kontrol panel berjalan. Maksudnya nanti SAM-nya itu SAM kontrol panelnya. Kemudian lihat kondisi Apache dan MySQL-nya apakah sudah running ya. Nanti pastikan posisinya seperti inilah, running ini ya. Dengan kalau yang baru nanti menampilkan PID dan portnya ya. Nanti soal PID dan port itu tidak usah dipikirin dulu lah, nanti mungkin akan dibahas dalam perkuliahan berikutnya. Di directory ini ya, htdocs kemudian latihan PHP, kita akan membuat sebuah file latihan 2. Klik kanan new atau text document, rename menjadi latihan 2 ya. Kemudian buka file tersebut, bisa kita ketikkan baris kode seperti di bawah ini ya, echo belajar PHP ya. Kemudian simpan dengan menekan tombol Ctrl S di keyboard ya, lalu dibuka di Mozilla Firefox. Kemudian arahkan alamatnya ke localhost latihan PHP latihan 2. Nanti harusnya tampil seperti ini ya. Oke, mungkin bisa kita demonstrasikan biar teman-teman mungkin bisa lebih paham ya. Jadi nanti teman-teman untuk latihannya bisa membuat folder saja di folder htdocs itu ya. Kemudian bisa membuat folder misalnya belajar PHP. Kemudian di dalamnya kita akan membuat file. Nah, di sini kita pembuatan file PHP-nya menggunakan Notepad++. Untuk membuat file baru tinggal klik new saja. Jangan lupa misalnya di sini ya, kita membuat tag pembuka PHP. Nah, tag pembuka PHP-nya adalah lebih kecil sama dengan tanda tanya PHP. Kemudian isi programnya di sini misalnya echo. Kemudian bisa petik tunggal kayak gini. Bisa petik tunggal atau petik ganda untuk mencetak sebuah string ya. Misalnya di sini belajar PHP bersama Priyadi ya gitu. Kemudian di akhir kita tutup tagnya. Jadi sebaiknya penulisannya nanti yang bagus ya, kayak gini. Setelah selesai ini program ini sudah bisa disimpan ya. Kalau warna merah ini artinya belum disimpan. Kemudian bisa kita
pencet kombinasi tombol yaitu Ctrl S untuk menyimpan ya. Pastikan ini disimpan pada direktori htdocs server SAM kita ya. Nanti misalnya server saya ada di sini, htdocs ya, di belajar PHP. Nah, ini kita simpan di sini. Misalnya latihan 2, jangan lupa ekstensinya .php. Save. Nah, jadi nanti kalau sudah di save dalam format PHP, ini nanti akan muncul ya inisiasinya di Notepad++ ya. Kemudian cara menjalankannya bisa dengan mengakses localhost di browser Anda masing-masing. Misalnya saya akses localhost di sini. Oke, yang tadi ada masalah, kita bisa pakai browser lain. Misalnya di sini Microsoft Edge ya. Localhost, nah ini. Nanti tampil kayak gini ya. Folder kita tadi belajar PHP tampil di sini. Bisa kita klik saja. File kita latihan2.php tampil di sini, bisa kita klik atau kita jalankan. Klik. Di sini tampil belajar PHP bersama nama saya ya. Nanti teman-teman latihan ya bisa membuat sesuai nama masing-masing. Nah, ini berikutnya kita perlu belajar integrasi HTML dan PHP. Sesuai yang arahan sebelumnya bahwa PHP ini selalu berjalan dalam kerangka PHP. Artinya nanti cara kita menuliskan PHP menggunakan struktur dari kode HTML ya. Nanti ada bagian headingnya, ada bagian bodinya, nanti bisa ada bagian-bagian yang lainnya, termasuk ketika kita membuat tabel ya. Selain berdiri sendiri, PHP pun dapat diintegrasikan dengan HTML ya. Jadi saya kira hampir pasti PHP itu terintegrasi dengan HTML ya. Kita asumsikan kita sudah mengerti HTML dan kita akan mencoba sebuah halaman yang di dalamnya terdapat skrip PHP dan HTML ya. Silakan masuk membuat file baru saja, nanti latihan 3 begitu ya. Kemudian dikasih nama masing-masing ya. Kemudian kira-kira baris pedalnya seperti ini. Yang pertama ada tag pembuka HTML ya. Kemudian ada headernya. Headernya itu nanti bisa diberikan judul seperti ini latihan 3. Kemudian bagian bodinya bisa diisi dengan skrip sederhana seperti ini ya. Untuk melihat hasilnya nanti silakan dikunjungi di browser ya. Kemudian kita lihat view source code HTML-nya dengan cara mengklik kanan browser lalu view page source. Di sini kita tidak lagi melihat skrip PHP-nya. Jadi nanti yang ditulis di PHP itu tidak tampil. Jadi keuntungannya PHP itu seperti itu. Jadi kode kita akan aman karena di sisi browser atau di sisi klien itu tidak pernah tampil kode kita, tapi hasilnya saja. Nanti yang tampil cuma tulisan ini saja, begitu ya. Masalah HTML yang mengirim file HTML-nya ke user sehingga yang terlihat adalah HTML-nya saja, bukan PHP-nya. Jadi PHP-nya tidak akan terlihat. Oke, kita buktikan ya. Kita punya kode program seperti ini. Nah, misalnya di latihan 3 kemudian kita bisa cetak lagi di bawahnya. Nah, misalnya kita mencetak 2 string ya di sini ya. Oke, jadi nanti kurang lebih seperti itu. Kemudian kita simpan dengan nama latihan 3 nama masing-masing ya. Jangan lupa ekstensinya PHP ya. Oke, kita save. Kemudian kita coba jalankan melalui browser. Oke, kita refresh. Latihan 3 sudah tampil di sini. Coba kita jalankan. Klik. Nah ini ya. Latihan 3 Priyadi, ini headernya, bagian header tadi. Kemudian ini skrip PHP dalam tag HTML. Jadi nanti sebaiknya biar tampil di bawahnya kita cetak tag BR HTML ya. Jadi nanti untuk tag-tag HTML bisa dicetak. Nah, ini sebaiknya di sini kan kalau HTML kan sebaiknya di sini ada tag title ya. Kemudian nah ini
Sebaiknya di sini ada and title. Nah, harusnya kan seperti ini ya. Biar nanti itu jadi title gitu ya. Kemudian biar ini tampil di bawah, kita bisa mencetak di sini sebuah tag HTML ya. Misalnya tag BR, biar nanti tampil ada di bawahnya. Tag BR. Nah, kayak gini. Nah, gini bisa. Oke, coba nanti kita jalankan apakah tulisannya sudah menjadi lebih bagus. Oke, kita jalankan. Nah, ini ya. Ini script PHP di dalam tag HTML. Nanti kira-kira title itu ada di sini ya, latihan 3 Priyadi gitu title-nya. Kemudian ini alamatnya tadi ya. Berikutnya penggunaan konstan dan variabel ya. Jadi nanti karena PHP itu bahasa pemrograman juga meniru teknik-teknik pemrograman yang lainnya, kita perlu mempelajari konstan dan variabel ya. Kita akan mendalami PHP lebih lanjut ya. PHP memiliki dua jenis nilai, yakni konstan dan variabel. Keduanya sangat berpengaruh ke dalam pemrograman PHP itu sendiri. Karena jika tidak ada kedua nilai ini, maka PHP hanyalah barisan kode saja tanpa nilai, atau dengan kata lain tidak berfungsi apa-apa. Jadi ya kira-kira program itu yang bagus kan ada percabangan, ada perulangan, ada deklarasi variabel ya, seperti yang sudah dipelajari dalam logika algoritma ya. Kita akan membahas secara lengkap dalam bagian ini kedua nilai yang disebutkan tadi ya. Kenapa menggunakan konstan ya? Konstan itu apa sih? Konstan nanti diartikan sebagai suatu nilai yang tidak bisa dimodifikasi lagi. Itu nanti biar konsisten sajalah kita membuat sebuah konstanta begitu ya. Nanti bersifat mutlak dan tidak dapat dirubah. Biasanya ini digunakan untuk bilangan yang tetap, misalnya untuk jari-jari lingkaran, karena kan sama terus ya. Kira-kira ya 3,14 lah. Dalam PHP tadi ya didefinisikan konstan pi adalah sebagai berikut ya. Define pi 3, sekian ya, 3,14 sekian. Apabila kita menginginkan untuk menampilkan isi dari pi, nanti langsung bisa echo pi saja ya. Jadi nanti ini deklarasi pi-nya, kemudian nanti kita bisa mencetak nilai pi-nya ya. Nanti kita ujikan ya. Misalnya kita ingin mengintegrasikannya dengan HTML ya. Buatlah satu file dengan di sini ya. htdocs latihan keempat misalnya, bernama latihan 4, nama Anda masing-masing. Kemudian silakan buat kode program kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ketika kita jalankan, bagaimana hasilnya? Saya kira nanti sangat mudah ya. Mungkin bisa kita praktekkan biar teman-teman bisa lebih jelas ya. Kita punya kode program seperti ini ya. Pertama latihan 4 ya, dengan nama masing-masing. Kemudian kita mendefinisikan nilai pi dengan nilai seperti ini ya. Kemudian kita mencoba mencetaknya ya. Jadi cara mencetak sebuah konstanta itu bisa langsung menyebutkan nama konstantanya tanpa tanda petik ini ya. Nah, kemudian untuk berbarengan dengan mencetak yang lainnya, misalnya mencetak sebuah string, nilai pi adalah nanti ada pi ini ya. Jadi ini digabung dengan tanda titik ini saja ya. Oke, kemudian coba kita jalankan ya. Nanti hasilnya kurang lebih ya, akan seperti ini ya. Ini program kita, kemudian kita jalankan latihan 4 nama saya. Nah, ini menampilkan nilai pi-nya saja. Jadi yang tag-tag HTML itu dicetak di sini. Kemudian kalau kita lihat source-nya, mohon maaf, kita gunakan Internet Explorer ya, biar lebih survive ya. Kalau menggunakan Internet Explorer, bisa kita jalankan. Di sini nilai pi adalah sekian. Kemudian pada saat tampil seperti ini, kode PHP kita tidak pernah tampil. Misalnya kita lihat view source ya. Nah, di sini tetap yang tampil hanya HTML-nya saja. Sedangkan nilai pi-nya, nilai kode program PHP-nya yang define, echo ini tidak pernah tampil, tapi yang tampil di sini ya. Kemudian di sini sedikit saya tambahkan ya.
Misalnya di sini pertama mencetak baris ya. Perbedaannya petik tunggal dan petik ganda. Kalau petik ganda seperti ini, misalnya ini saya hanya mencetak tag BR saja dulu. Kemudian berikutnya saya mencetak lagi nilai B ya, dengan tanda petik ganda. Jadi nanti pencetak nilai B. Petik ganda. Nah, ini dengan petik ganda. Kemudian kalau nilai B-nya kita cetak dengan petik tunggal, bedanya itu kalau petik tunggal nilai P ini tidak dianggap sebagai konstanta, tapi hanya P seperti tulisan biasa. Tapi kalau dengan petik ganda ini sebagai sama dengan ini, yaitu sebagai konstanta. Kita buktikan hasil programnya ya. Kita refresh. Nah, di sini ya. Kalau dengan petik ganda yang tercetak hanyalah nilai P saja ya. Kalau tadi berarti sama saja ya. Petik ganda dan petik tunggal ya. Jadi nanti yang tampil seperti ini. Tapi kalau dengan tanpa tanda petik itu nanti seperti ini ya. Berikutnya kita belajar variabel ya. Variabel merupakan suatu nilai yang masih dapat diubah dengan cara diisi ulang, berbeda dengan konstanta tadi ya. Yang tidak dapat dirubah dan bersifat mutlak ya. Kita bisa cara membuat sebuah variabel yaitu dengan tanda dolar kemudian nama variabelnya ya. Selalu seperti itu ya. Kemudian nilainya PHP tidak membedakan antara nilai string dan nilai numerik ya. Jadi nanti langsung tuliskan saja nilainya. Jadi nanti misalnya kita membuat variabel tahun, kita isi dengan 2010, langsung diisi saja secara langsung. Kemudian kita bisa cetak dolar tahun ya. Kemudian tahun 2012 cetak dolar tahun gitu ya. Ketika dieksekusi, ya nanti kita misalnya itu ya, sebagai catatan kita lihat tahun 2010 yang dinamakan variabel adalah dolar tahun, sedangkan nilainya adalah 2010, sehingga variabel tahun memiliki nilai 2010. Jadi nanti ketika dicetak di sini, ini karena tahun diisi dengan 2010, ketika dicetak nilainya 2010. Kemudian ketika kita ingin merubah nilai tahun menjadi 2012, udahlah tinggal ganti aja di sini tahun jadi 2012. Ketika dicetak nanti hasilnya menjadi 2012. Jadi cetak pertama dan cetak kedua nilainya akan berbeda karena proses pengisiannya itu berbeda ya. Ada beberapa tipe data untuk variabel. Variabel yang kita buat praktikum di atas adalah integer ya. Nanti ada 3 jenis tipe data induk, yakni integer, float, dan string ya. Tipe data integer adalah tipe data yang berisi bilangan bulat ya, 0 sampai sekian dan seterusnya ya. Untuk float adalah tipe data pecahan ya atau desimal yang seperti 1,35, 7,5 dan lain sebagainya ya. Adapun tipe data string adalah tipe data yang berisi kumpulan karakter, angka, huruf, simbol, misalnya nanti seperti tulisan ini, susu raja ya, kemudian warung dan sebagainya ya. Untuk cara penulisan variabel, dalam menulis variabel-variabel ada beberapa yang harus diperhatikan, dan jika tidak diikuti maka variabel tersebut tidak akan menjadi variabel atau dianggap salah ya. Tapi bilangan lain atau mungkin error ya. Nah, cara menulisnya kurang lebih seperti ini. Dolar nama variabel ya. Harus diawali dengan huruf atau underscore. Tidak boleh memuat spasi. Tidak boleh memuat karakter spesial khusus ya. Seperti kayak gini itu tidak boleh ya. Harus diawali dengan dolar, dolar lagi juga tidak boleh ya di sini ya. Kemudian dolar angka, ini contoh salah ya, tidak boleh menggunakan angka. Kemudian dolar, kemudian pakai spasi, kayak gini tidak boleh. Ini yang dianggap variabel hanya ini saja. Kemudian dolar underscore ini boleh dalam penulisan variabel ya. Oke, contoh untuk menggunakan variabel mungkin bisa kita praktekkan.
Baiklah, misalnya kita membuat sebuah program seperti ini ya, disimpan dengan nama file latihan variabel nama saya.php ya. Ini misalnya latihan ke-5. Kemudian yang pertama kita membuat sebuah variabel dengan nama $tahun dan diisi 2010 ya. Kemudian kita mencetaknya dengan cara echo tahun sekarang adalah $tahun. Kemudian cara mencetak kedua bisa juga dengan menuliskan dalam tanda petik ganda seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya kita bereksperimen, misalnya mencetak variabel $tahun ini dengan tanda petik tunggal. Nanti hasilnya seperti apa ya. Berikutnya kita coba ganti nilainya. Misalnya tadi sebelumnya 2010, kemudian kita rubah menjadi 2020. Kita perlakukan hal yang sama, kita coba cetak dengan langsung menyebutkan nama variabelnya, kemudian mengapitnya dengan petik ganda, berikutnya mengapitnya dengan petik tunggal. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi nanti kurang lebih program kita akan seperti ini, akan kita jalankan. Nah, ini terlihat bahwa tahun sekarang itu tadi baris pertama mencetak nilai pengisian variabel pada pengisian yang pertama. Seterusnya dicetak dengan petik ganda. Ini yang satunya petik ganda, satunya petik tunggal ya. Kemudian satunya lagi petik jadi nanti kita lihat hasilnya. Ketika dicetak dengan petik ganda seperti apa, ketika dicetak dengan petik tunggal seperti apa. Ketika dicetak dengan petik ganda, dia seperti pencetakan variabel tanpa tanda petik, artinya dia bisa mencetak ya. Kemudian ketika dicetak dengan petik tunggal, bisa dilihat di sini bahwa ketika sebuah variabel dicoba dicetak dengan petik tunggal, itu tidak diperlakukan sebagai variabel, tapi seperti string biasa. Di sini justru menampilkan nama variabelnya yaitu $tahun ya. Kemudian nanti ini perubahannya ketika dirubah menjadi 2020 sama, ini berubah 2020. Kemudian ini sama ketika dicetak dengan petik tunggal, tidak diperlakukan sebagai variabel tapi seperti string biasa ya. Jadi perbedaannya nanti di situ ya. Berbeda dengan konstanta tadi ya. Kalau konstanta misalnya dicetak dengan petik ganda dengan petik tunggal, itu nanti akan sama-sama diperlakukan seperti sebuah konstanta ya. Misalnya ini tunggal. Oke, kita coba nanti balik ke konstanta ya, program yang terkait konstanta. Bisa dilihat di sini. Nah ini ya. Petik ganda atau petik tunggal itu tetap sebuah konstanta, tetap tidak diperlakukan sebagai konstanta. Tidak boleh konstanta itu dicetak dengan tanda petik seperti tidak boleh, harus di luar tanda petik seperti ini ya. Jadi bisa menjadi perhatian bersama ya. Berikutnya penggunaan operator ya. Operator membuat suatu nilai menjadi penting. Ada beberapa jenis operator yang berguna dalam pemrograman menggunakan PHP. Nanti ada operator matematika, assignment, perbandingan, logika, dan increment dan decrement. Nanti operator matematikanya ya nanti main, plus, kali, bagi, kemudian modulus ya. Dan nanti dicobalah mencetak ini hasilnya ya. Ini pengurangan. Nah, ini mencetak nilai saja ya. Jadi nanti coba dibalik saja. Ini misalnya yang pengurangan. Ini hasil penghitungan di sini dengan angka yang sama itu nanti ditampilkan lagi di sini, gitu ya. Oke, jadi nanti kurang lebih untuk operator matematika seperti itu ya. Berikutnya operator assignment ya. Assignment itu cuma mengisi nilai saja ya, yang berguna untuk memasukkan nilai ke dalam suatu variabel. Jangan lupa setiap baris kode harus ditutup dengan tanda titik koma. Ini mirip dengan Java ya. Nah, misalnya panjang sama dengan 10. Ini mengisi variabel panjang dengan nilai 10, lebar sama, kemudian luas. Nah, coba nanti kita isi dengan
panjang kali lebar. Nanti ketika dicetak luasnya itu nanti akan menghasilkan nilai luas 8 dikalikan 10 ya. Kemudian assignment untuk penjumlahan diwakili dengan tanda plus sama dengan ya. Contohnya ini ya. Assignment dengan penambahan 2 ya. Bisa juga seperti ini. Misalnya tambah plus 2. Itu nanti artinya tambah 2 ini sebelum itu dijalankan nilai variabel tambah 2 itu sudah ditambahkan 2 dulu. Misalnya nanti dioperasikan lagi baru ditambahkan dengan operasi berikutnya ya. Nanti hasilnya tambah plus 2 ini sudah bernilai 2 dulu ya. Hal ini sama dengan pernyataan tambah 2 sama dengan tambah 2 plus 2. Artinya variabel ini sudah plus 2 dulu begitu ya. Assignment pengurangan diwakili dengan tanda minus sama dengan ya. Contohnya nanti klip sama dengan 22, klip min 22, min sama dengan 2, nanti akan menghasilkan klip dikurangi 2. Nanti hasilnya kurang lebih jadi 20 gitu ya. Hal ini juga sama dengan mewakili pada tanda kali sama dengan dan bagi sama dengan. Nah, ini contohnya ya. Ketika nanti kita punya variabel A, B, C, D dengan nilai sekian, kemudian coba kita cetak hasil dari 50 plus 2. Ini berarti kan A plus sama dengan 2. Kemudian mencetak B min sama dengan 2, C kali sama dengan 2, dan D bagi sama dengan 2. Jadi nanti silahkan dicoba dijalankan, nanti lihat hasilnya ya. Logikanya adalah sebagai berikut ya. Kita ambil salah satu misalkan dolar A plus sama dengan 2, berarti sama saja dengan A sama dengan dolar A sama dengan dolar A plus 2. Karena A kita beli nilai 50, maka tambahkan 2 ke dalam 50 sehingga menjadi 50 plus 2. Jadi kurang lebih cuma seperti itu saja. Begitu juga dengan untuk pengurangan, perkalian dan pembagian. Perlu dicatat di sini ada bentuk baris seperti di bawah ini ya. Dengan tanda titik memiliki arti melanjutkan kalimat ya. Jadi nanti kalimat ini dilanjutkan dengan kalimat ini ya. Kita juga bisa menggantikan titik dengan koma ya. Sebagai contoh ya, apabila kita ingin menulis kalimat saya belajar PHP ke dalam 3 bagian kurang lebih seperti ini. Ini seperti koma ketika kita menulis dalam tulisan biasa itu ya. Saya titik belajar titik PHP titik kayak gitu boleh ya. Atau juga bisa seperti ini. Saya belajar PHP. Pakai koma kayak gini juga bisa ya. Nanti coba kita buktikan ya. Sehingga untuk menampilkan angka 5 berada dalam variabel dolar A kurang lebih seperti berikut ya. Itu nilai A adalah dolar A gitu ya. Bisa juga dengan cara seperti ini. Nilai A adalah kemudian titik dolar A ya. Kemudian seperti ini juga bisa. Nilai A adalah koma A seperti ini ya. Oke, coba kita praktikkan ya. Baiklah, misalnya kita membuat contoh. Yang pertama adalah operator aritmatika, kurang lebih nanti seperti ini. Pengurangan itu angka sekian dikurangi sekian, pertambahan sama. Kemudian yang berbeda itu nanti hasil bagi 200 bagi 4 ya, nanti mungkin misalnya yang ganjil saja ya. Misalnya 205, itu nanti biar ada hasil baginya bukan 0 ya. Kemudian nanti coba dibandingkan di sini. Nah itu nanti ini mencetak saja hasilnya, hasil operator aritmatika itu. Kemudian diisi dengan nama variabelnya. Ingat nanti kalau menggunakan tanda petik ganda itu akan menampilkan nilai variabelnya. Kalau petik tunggal itu dia justru akan mencetak nama variabel itu sebagai string ya. Kemudian operator assignment ya. Kalau assignment saya kira cukup mudah, nanti tinggal sama dengan saja ya. Kalau misalnya nanti contoh assignment ini ya, luas ini. Kemudian coba kita cetak di sini misalnya ini ya. Luas persegi panjang adalah nah nanti kita cetak nilai luasnya. Luas ya. Oke, kurang seperti itu.
Coba kita jalankan. Kemudian yang berikutnya assignment dengan plus atau minus ini. Tapi saya kira ini jarang diimplementasikan ya. Tapi kita coba lihatlah hasilnya ya. Nanti hasilnya kurang lebih kan seperti ini ya. Jadi nanti untuk operator assignment nanti luas persegi panjang menghitung luas persegi panjangnya. Sedangkan untuk ini ya, tambah 2 nanti harusnya mencetak plus 2 ya. Oh, ini harusnya mencetak plus 2. Di sini tadi tampil, berarti harusnya di sini ada tag BR ya. Oke, biar tampil di bawahnya ya. Jadi nanti kurang lebih seperti ini ya. Hasilnya hasil hitungannya ini 0, hitungannya ini sekian, hitungannya ini sekian, ini sekian, kemudian assignmentnya itu ya. Luas persegi panjang adalah 80, kemudian tadi operator plus sama dengan itu seperti ini, kemudian min sama dengan itu kurang lebih hasilnya akan seperti itu ya. Untuk operator dan tipe data di Java saya kira cukup simpel ya. Java itu cuma membedakan dalam tipe datanya itu angka bulat, angka string, dan itu ya, string biasa dan angka pecahan. Itu pun di PHP tidak perlu mendeklarasikan tipe datanya, berbeda dengan bahasa pemrograman yang berbasis compiler itu harus mendeklarasikan tipe datanya dulu. Jadi dari segi pemrograman PHP ini jauh lebih mudah daripada pemrograman yang berbasis compiler seperti VB.NET, Java dan lain sebagainya itu ya. Oke, saya kira hari ini kita pelajari itu dulu.